Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perilaku akuntan untuk mata kuliah etika profesi akuntansi. Saya Krista Novianti dan kawan saya Pupung Heru. Baik. Perilaku akuntan dalam buku Etika Bisnis dan Profesi, Konsep dan Implementasi oleh Prof. Aji Suratnan. Pendidikan etika bagi mahasiswa akuntansi pada tingkat minimal adalah memperkenalkan mahasiswa akuntansi dengan kode etik yang mengatur perilaku akuntan. Tujuan profesi akuntan adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalitas tertinggi untuk mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk landasan teorinya secara umum, profesi akuntan dapat dibagi menjadi dua profesi akuntan, yaitu akuntan publik yang memberikan jasa kepada masyarakat dan akuntan perusahaan untuk suatu perusahaan. Dengan tujuan etika akuntansi yaitu untuk melindungi kepercayaan publik, memastikan keadaan dan pelaporan keuangan, mencegah penipuan dan korupsi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Landasan teori sebagai profesi ini didasari oleh teori yang menekankan pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan dengan akuntan yang berperan sebagai penyedia informasi dan penilai yang berintegritas. Teori yang mendukung diantaranya adalah teori ekspektasi, yaitu menyatakan bahwa orang-orang memiliki harapan tertentu tentang bagaimana suatu profesi harus berperilaku ketika akuntan tidak memenuhi harapan tersebut. Maka dapat terjadi kesenjangan harapan. Landasan teorinya ini antara nilai etika versus teknik akuntansi atau auditing. Di antaranya itu deontologi teori atau pendekatan berbasis hak. Pendekatan berbasis hak mengasumsi bahwa individu harus memiliki hak-hak tertentu dan memiliki tugas untuk menghargai hak tersebut. Landasan teori perilaku etika dalam pemberian jasa akuntan publik atau KAP meliputi Kode Etik Profesi Akuntan atau KEPAP 2021 yang dibuat oleh IAPI, serta prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesionalitas yang mengatur hubungan KAP dengan klien, sejawat, dan masyarakat. Sumber-sumber paduan etika itu sendiri ada 4 ya. Dari artinya itu selalu mendesain sumber-sumber itu mencakup berbagai aspek mulai dari norma sosial, hukum hingga ajaran agama dan filsafat yang membentuk dasar perilaku etis dalam berbagai konteks. Yang pertama ini kode etik bagi Ikatan Akuntan Indonesia itu ditetapkan oleh IAI sebagai pedoman bagi seluruh akuntan di Indonesia. Yang kedua itu adalah kode etik profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI dan mengatur perilaku etis khusus untuk akuntan publik. Yang ketiga itu adalah dari IAMI yang ditetapkan untuk mengatur kode etik khusus untuk akuntan manajemen. Yang terakhir adalah akuntan bisnis. Ini dikembangkan oleh IAI dan Institut Manajemen Indonesia IAMI yang bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan bertindak secara bertanggung jawab dan etis dalam menjalankan tugas mereka. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber paduan etika ini dipegang untuk angkutan dunia itu menganut dengan kode etik ISBA, ya, standar Board for Accountant dan International Federation of Accountant IFAC. Selain itu, IFAC juga menerbitkan kode etik profesi akuntan publik atau KEPAP. Dewan Standar Etika Internasional untuk Akuntan atau ISBA mengembangkan standar etika untuk akuntan profesi di seluruh dunia. Kode etiknya berlaku untuk akuntan dalam praktik publik, bisnis, pendidikan, dan sektor publik yang berfungsi sebagai dasar kode etik yang ditegakkan oleh badan anggota IFAC. Tujuannya itu sendiri dengan ISBA mengeluarkan standar etik ini ya untuk kepentingan publik, badan dan firma anggota IFAC yang harus mengikuti standar yang setidaknya ketat kode ISDA. Baik, untuk saat selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Pupung. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Di sini ya, kita akan masuk ke pembahasan untuk mengetahui dan menjalankan isu etika signifikan dalam dunia akuntan dan perkembangan terakhir dalam etika profesi akuntansi. Isu etika yang signifikan dalam profesi akuntan mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang terus berkembang
dengan tantangan baru seperti data dan teknologi baru. Serta pentingnya etika dalam menjaga kepercayaan publik. Integritas adalah integritas mencakup eh, definisi akuntan harus bersikap jujur dan lugas dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas, akuntan harus menghindari bias dan memberikan penilaian yang independen. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, akuntan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta bertindak dengan cermat dalam menjalankan tugasnya. Kerahasiaan, akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan perilaku profesional, akuntan harus berperilaku dengan sopan, beretika, dan sesuai dengan standar profesi. Perkembangan terakhir dalam etika profesi akuntansi. Tantangan baru, adanya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan big data menciptakan tantangan baru bagi etika akuntansi, seperti bagaimana menggunakan teknologi ini secara bertanggung jawab dan menjaga privasi data. Kemudian dalam hal pentingnya kepercayaan publik, krisis etika dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Sehingga penting bagi akuntan untuk menjaga integritas dan standar etika yang tinggi. Peran akuntan dalam era digital, akuntan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan digital yang terus berkembang dan memahami tantangan etika yang muncul di era digital. Dalam hal pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa akuntan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan etika yang terus berkembang. Kode etik akuntan Indonesia, di Indonesia etika profesi akuntan diatur dalam kode etik akuntan Indonesia yang mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan agar dapat digunakan oleh seluruh akuntan Indonesia. Etika profesi sebagai landasan moral. Etika akuntan merupakan landasan moral yang penting dalam praktek akuntansi yang memastikan integritas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan. Contoh kasus penyimpangan kode etik oleh akuntan publik dan akuntan manajemen. Dalam hal akuntan publik, di sini penyimpangan terjadi pada kasus SNB Finance, di mana terjadi pengakuan piutang fiktif sehingga ditindaklanjuti oleh regulator dalam hal ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang agak unik di sini penyimpangan dilakukan oleh kantor akuntan publik Big Four, yaitu Deloitte. Dalam hal ini, auditor dan KAP dianggap tidak dapat mendapatkan bukti audit yang cukup dan benar sehingga memberikan kesimpulan audit yang tidak hati-hati dan merusak kepercayaan publik. Kemudian dalam hal kode etik, penyimpangan kode etik oleh akuntan manajemen, yaitu adanya kasus kecurangan window dressing dalam laporan keuangan Jiwasraya di tahun 2017. Dalam hal ini, Jiwasraya menemukan laba sebesar 360,3 miliar, tetapi kekurangan cadangan sebesar 7,7 T. Alhasil laporan keuangan tersebut mendapat adverse opinion atau tidak wajar dari hasil audit BPK. Dalam hal ini, akuntan manajemen atau akuntan internal telah berperilaku menyimpang dari kode etik integritas. Dalam prinsip integritas, mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur, terus terang, tanpa harus mengorbankan kepentingan publik. Akuntan internal telah membuat laporan keuangan secara tidak transparan, yang mana tindakan tersebut mendiskreditkan profesi akuntan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat umum kepada profesi akuntan karena telah membuat laporan keuangan yang menyesatkan. Kesimpulan dari paparan kami adalah dalam berperilaku guna melindungi kepentingan publik, pastikan akuntan harus selalu mengedepankan perilaku etika, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan berperilaku profesional. Di Indonesia, perilaku etika dan profesi akuntan secara umum diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan big data merupakan tantangan baru bagi etika akuntansi, seperti bagaimana menggunakan teknologi ini secara bertanggung jawab dan menjaga privasi data. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Izin tanya, Baik, Pak ada Riansa. penyaji, saya mau bertanya terkait dengan pemaparan tadi, bagaimana sih seorang akuntan gitu ya, dapat menghadapi tekanan dari manajemen, ya misalnya untuk mengubah laporan keuangan secara tidak etis. Bagaimana seorang akuntan menghadapinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diansa. Eh, dalam kaitannya akuntan dengan tekanan dari di sini manajemen mungkin ya untuk merubah laporan keuangan. Kalau menurut kami, akuntan tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip pada etik itu sendiri, yaitu tetap profesional dalam menghadapi apa tekanan dan menolak eh, menolak inter, apa tekanan yang bersifat melanggar kode etik akuntan itu sendiri. Jika perlu, apabila memang tidak ada kekuatan dari akuntan, menurut kami akuntan dapat melaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Dalam kaitan dalam hal ini mungkin yang dimaksud Pak Aryansa adalah akuntan manajemen ya Pak, karena ada tekanan dari pimpinan gitu kan. Ya. Jadi kalau akuntan manajemen itu melaporkannya ke otoritas yang lebih tinggi. Mungkin apabila dia bertanggung jawab direksi, mungkin dia bisa melaporkan kepada komisaris mungkin, atau bahkan pemegang saham, atau mungkin Chrysler Browser apabila di perusahaan itu memang diadakan ya. Eh, jadi kesimpulannya kita tetap harus berpegang teguh pada profesionalisme kita, bahwa kita eh, tetap berpegang pada konvensi kita sebagai akuntan, tidak boleh melanggar kode etik yang telah digariskan. Itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Liansa. Pak Bung. Boleh satu Baik, Pak Doni. dari saya. Saya ingin bertanya tentang konflik kepentingan nih dalam profesi akuntan. Terus bagaimana cara mengatasinya dalam konflik kepentingan itu? Baik. Konflik untuk profesi akuntan itu sendiri kan nggak bisa dihindari. Jadi ya sebagai seorang akuntan kita juga harus bertindak profesional untuk kepentingan klien dan juga untuk reputasi perusahaan. Untuk mengatasinya ini ya coba dilihat apa yang bermasalah. Nah, itu baru disolusikan, dicari solusi antara klien dan pihak akuntan itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.